Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, CPNS, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lesson learned saya pribadi dari tugas kelompok sebelumnya, yakni benchmarking to the fast and present ya. Ngulik gacuan, kelompok kita ngulik gacuan, kita menelusuri kiat-kiat gacuan, nilai dan urgensi prinsip gacuan menuju kesuksesannya sampai saat ini ya. Nanti saya juga tampilkan sedikit profil gacuannya, sejarah singkatnya juga ya, di mana pendirinya adalah Andri Wijaya, orang Solo, dan pertama kali bikin itu di Malang pada tahun 2016. Visi misinya juga nanti saya tampilkan di PowerPoint. Kemudian sekarang pada tugas intinya mempelajari bagaimana nilai-nilai kerja tersebut itu sejalan dengan kita, sejalan dengan core value ASN, dan kita bisa belajar, ASN bahkan bisa belajar dari perusahaan swasta ya. ASN bahkan bisa memperbaiki kualitas pelayanannya, kualitas tanggung jawabnya, kualitas kerjanya dari tugas benchmarking ini. Yang pertama, nilai kerja gacuan ini adalah memprioritaskan pelayanan ya. Jadi pelayanannya komunikatif dan prima, dimana mulai dari penyediaan jalur, pembedaan jalur dan intake way, dan kemudian pemesanan online, penyediaan tempat duduk batita khusus walaupun detail kecil mereka perhatikan, kemudian penyediaan dekor sederhana untuk event surprise ulang tahun, sederhana tapi membuat para pelanggan senang ya. Kemudian penyediaan kru kebersihan yang memang tidak ditugaskan tugas-tugas lain, pekerjaan-pekerjaan lain memang khusus. Kemudian pengadaan CEL, jadi petugas pelayanan ya, ada di tempat dan bahkan mereka menyediakan form, jadi sangat transparan. Kritiknya bisa di tempat dan bisa melalui digital juga. Maka dari salah satu nilai ini, nilai prima, pelayanan prima komunikatif ini sejalan dengan core value ASN, yakni berorientasi pelayanan ya. Yang berakhlak itu berorientasi pelayanan, prinsip pertama. Maka dari itu saya sebagai ASN khususnya penyuluh agama, maka selain dakwah, saya juga perlu memperhatikan orientasi masyarakat tersebut ya. Jadi soal pelayanan saat bertemu, saya harus menyapa dengan ramah, senyum. Kemudian sepertinya saya juga harus menyediakan aduan pelayanan ya. Barangkali saat penyuluhan dirasa kurang efektif, makanya perlu juga layanan kritik dan saran agar lebih selain memperbagus kondisi penyuluhan, juga memperbaiki kompetensi diri saya sendiri ya. Tentunya lebih enak dan lebih nyaman dalam melakukan penyuluhan. Ini sangat bagus, saya bisa mempelajari hal-hal baru dari nilai pertama, dari urgensi nilai kerja gacuan yang membuat mereka sukses ya. Kemudian adaptif dan komunikatif. Jadi gacuan ini mulai dari promonya yang menarik, join trend, mereka benar-benar mengikuti tren, tempat-tempatnya juga spot-spotnya instagramable, dimana emang lagi disukai saat ini ya. Kemudian penamaan produknya yang catchy ya, menarik banget, ada mie setan, mie iblis gitu, bikin orang-orang penasaran. Dan pada bulan-bulan tertentu, misal bulan Ramadan, mereka khusus ngedekor restonya sesuai vibe bulan-bulan tertentu ya. Dan ini memang menarik, jadi pelanggan bisa merasakan vibe event tertentu bahkan saat di resto ya. Nah, dari sini saya mengambil pelajaran dan mengafirmasi bahwa ada juga nilai adaptif ya dalam core value ASN. Jadi saya harus selain berdakwah secara tradisional, saya juga harus mulai melek teknologi, menggunakan mungkin TikTok untuk sarana berdakwah, melakukan penyuluhan, Facebook, Instagram, dan media lain yang memang saat ini sedang tren dan banyak digunakan masyarakat. Selain supaya lebih efektif, tentunya penyuluhan itu
harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak jenuh agar produk atau inti-inti penyuluhan bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat ya. Maka dengan ini saya mengafirmasi dan saya belajar banyak bahwa yang tradisional perlu sedikit demi sedikit kita rubah pada yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan zaman, yang tidak hanya menyentuh beberapa golongan saja melainkan seluruh kalangan bisa suka dan bisa menikmati penyuluhan-penyuluhan yang saya sampaikan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Gacuan ini menjaga kerjasama tim yang solid ya, mulai dari pegawainya, manajerialnya sampai mitra-mitranya juga. Mereka kerjasama dengan baik dan tentunya dengan SOP yang ketat ya kalau ada pada rahasia-rahasia tertentu. Kemudian selain itu juga Gacuan disiplin dan efisiensi menjalankan SOP-nya setiap waktu, setiap cabang. Maka dari dua poin inti ini saya juga paham dalam core value ASN ada prinsip atau nilai kolaboratif ya. Berakhlak, K terakhir itu adalah kolaboratif ya. Makanya saya selaku ASN sekaligus penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan harus kolaboratif. Mulai dari saya harus mulai tanya bagaimana kebutuhan masyarakat binaan. Harus penyuluhan yang diadakan harus sesuai kebutuhan. Misal mereka sedang event Maulid dan ingin tahu sejarah kelahiran Nabi Muhammad misal pada bulan saat ini, maka saya tidak boleh sembarang memilih materi contohnya. Kemudian kerjasama juga bisa dimulai dari penentuan tempat, penentuan waktu. Itu walaupun terkesan hal-hal kecil ya, padahal tentunya itu membuat masyarakat antusiasmenya bisa berubah-ubah. Misal tempatnya karena terlalu jauh kah, atau waktunya terlalu di jam-jam sibuk, itu tentunya mempengaruhi atensi masyarakat untuk hadir di tempat penyuluhan. Dari tiga nilai atau kiat-kiat kesuksesan Gacuan ini, saya juga belajar banyak tadi seperti yang saya sampaikan. Tugas benchmarking ini sangat membantu saya bahwa juga menyadarkan saya bahwa ternyata penyuluhan sebagaimana Mi Gacuan tidak hanya fokus pada rasa atau produk minyak saja. Ternyata penyuluhan juga tidak harus berfokus pada dakwahnya saya, konten-kontennya saya. Ternyata cara penyampaian, kemudian waktu penyampaian, materi yang disampaikan perlu disesuaikan, harus diorientasikan pada kebutuhan masyarakat binaan. Kemudian harus adaptif, tidak melulu secara tradisional, tidak melulu tatap muka, bisa secara online ya, untuk memudahkan masyarakat binaan mengakses produk atau inti-inti penyuluhan yang akan saya sampaikan. Cukup sekian lesson learned yang bisa saya presentasikan. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.